Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kacang lupa kulitnya. Sepertinya peribahasa ini sangat pas menggambarkan seorang sosok bernama Samiri yang pernah dibesarkan oleh malaikat Jibril. Meski telah dirawat sepenuh hati, ternyata Samiri yang kisahnya terkait dengan Fir'aun malah membangkang hingga perjalanan hidupnya melegenda sebagai seorang pengkhianat. Kenapa malaikat Jibril mengadopsi Samiri? Dan apa azab yang menimpa Samiri karena perbuatannya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kisah Samiri tak lepas dari Fir'aun. Zalimnya Fir'aun dan bejatnya kepemimpinannya memang sudah dikenal sepanjang sejarah. Sosok yang haus validasi dan ingin disebut Tuhan ini adalah Ramses II yang berkuasa selama 66 tahun. Al-Quran menjelaskan rangkaian kekejaman yang pernah ia lakukan kepada umat manusia. Salah satu cerita paling membekas, yakni bagaimana Fir'aun tega menghabisi nyawa bayi laki-laki yang hidup di zamannya. Hal ini tercantum dalam firman Allah. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia termasuk orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 4. Kebijakan yang sewenang-wenang tersebut bukan tanpa alasan. Fir'aun merasa dirinya adidaya, berkuasa, dan tak ada seorang pun yang bisa bersaing dengannya. Ia menganggap jika semua orang harus tunduk padanya. Namun pada suatu malam, Fir'aun bermimpi. Mimpi tersebut ternyata cukup mengusiknya, hingga ia mencari penafsir mimpi dan peramal agar bisa menjawab teka-teki dalam mimpi tersebut. Dalam mimpinya, Fir'aun melihat api yang berkobar hebat di Mesir. Rumah-rumah di Mesir terbakar, musnah tak tersisa. Salah seorang peramal juga menafsirkannya seperti ini. Hei, nantinya akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Fir'aun bergeming dan tentu heran bagaimana mungkin keturunan Bani Israel, kelompok kecil tersebut, bisa mengalahkan kekuatannya. Bagi Fir'aun, Bani Israel hanyalah remah-remah renggina dan selai bulu yang bisa terbang hanya dengan sekali tiup. Begitu kecil dan lemahnya Bani Israel di hadapan Fir'aun. Akhirnya, karena penafsiran mimpi tadi, Fir'aun terbelalak. Dia lalu memerintahkan pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa, yang merupakan bayi Bani Israel, beruntung saat dihanyutkan. Istri Fir'aun menemukannya di sungai. Kisah Samiri hampir sama dengan kisah Nabi Musa. Samiri selamat dari aturan Fir'aun tersebut. Namun Samiri memiliki nasib yang cukup malang karena ia ditinggalkan begitu saja di dalam gua. Nyawanya nyaris tak terselamatkan karena tak ada yang sadar akan kehadirannya. Apalagi posisi Samiri tengah berada di dalam gua. Yang kita tahu, letak gua selalu berada jauh dari kerumunan warga, bukan? Ternyata pertolongan Allah begitu dekat. Tak ada manusia yang menyelamatkan Samiri, namun Allah sendiri yang turun tangan. Allah mengutus Jibril untuk merawat bayi ini hingga akhirnya hubungan Samiri dan Jibril begitu dekat. Tahun demi tahun berganti, Samiri semakin tumbuh dewasa. Hanya saja, sikapnya menjadi sangat terasing dan tertutup. Ia lebih suka menyendiri dan malas bersosialisasi. Kalau istilah zaman sekarang, introvert dan super ansos atau antisosial. Begitulah Samiri menjalani hidup. Selain Samiri, ia juga memiliki nama lain yakni Mika atau Musa bin Safar. Sikap ansos Samiri ternyata cukup lama dan juga cukup pemilih dalam berteman. Satu-satunya menjadi circle pertemanan Samiri hanyalah kaum musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Lama-kelamaan, Samiri terpengaruh dengan lingkungan barunya itu. Perilaku Samiri sepertinya sangat pas dengan kutipan yang pernah disebutkan Vladimir Putin yang mengatakan, "Show me who your friends are and I will tell you what you are." Atau perlihatkan aku teman-temanmu dan aku bisa jelaskan siapa kamu. Atau sebuah hadis populer, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Samiri terlanjur kepincut dengan anak sapi. Kekagumannya terhadap sapi sudah membutakan hatinya. Al-Kisah, saat rombongan Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bani Israel bukannya tunduk dan menyembah Allah, namun malah request kepada Nabi Musa agar dibuatkan patung serupa. "Wahai Musa, buatkan kami sesembahan dong seperti sesembahan mereka." Nabi Musa tentu geram. Bisa-bisanya mereka malah meminta hal yang Allah dan Nabi Musa benci. Namun Nabi Musa tak putus asa. Ia tetap mengingatkan kaumnya untuk terus mengingat Allah. Hanya saja,
Samiri sudah terlanjur bucin. Ia bahkan berjanji kepada Bani Israel bahwa akan mengajak mereka menyembah anak sapi. Tekad Samiri sudah kuat. Ia teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantong. Tanah tersebutlah yang nantinya dijadikan bahan pembuatan patung. Samiri pun menyusun rencananya. Apalagi Nabi Musa dikabarkan akan pergi selama 40 malam ke suatu tempat. Alhasil, Samiri menjalankan aksinya. Ia menyuruh Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas, lalu dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan. Jadilah anak sapi. Samiri teriak dengan begitu girang tanpa ada rasa dosa kepada Allah, malaikat Jibril dan Nabi Musa. Bani Israel pun juga percaya-percaya saja dengan ritual yang dijalankan Samiri. Mereka semua lalu menyembah patung anak sapi selama Nabi Musa tak berada di wilayah tersebut. Tak lama kemudian, Nabi Musa kembali mendengar kejadian yang sangat menghebohkan tersebut. Hati Nabi Musa tersayat. Ia tak menyangka kaumnya yang ditinggal hanya beberapa hari saja, namun mampu membuat kerusakan begitu fatalnya. Tak kuasa menahan kekesalannya, ia lalu bertanya kepada Samiri, "Hei Samiri, kenapa kamu melakukan ini?" Dengan enteng Samiri menjawab, "Aku tahu apa yang mereka tidak tahu ya. Jadi aku ambil saja segenggam jejak Rasul, lalu aku lempar. Begitulah cara nafsuku membujukku." Geram dengan pernyataan tersebut, Nabi Musa mengusir Samiri dan menyeret patung anak sapi tersebut ke dalam api yang menyala. Tuhan buatan Samiri berakhir menjadi abu yang tak ada lagi nilainya. Abu itu pun dilemparkan ke laut. Samiri pada akhirnya meninggalkan rombongan dan kembali ke habitatnya semula sebagai seorang penyendiri. Allah telah menyiapkan hukuman di dunia dan akhirat kepada sosok ini. Samiri menderita penyakit aneh dan jika kulitnya disentuh, maka ia akan merasakan panas serta meradang ke seluruh kulit. Seumur hidup, Samiri harus terus mengulang kalimat, "Jangan sentuh saya," karena telah syirik dan berkhianat dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samiri hanyalah satu dari sekian banyaknya sosok yang tak tahu berbalas budi, namun malah berkhianat kepada mereka yang membantunya. Kisah Samiri pun dicantumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha ayat 85 hingga 91 dan ayat 95 hingga 98. Semuanya berisi pembelajaran tentang hidup dan pentingnya menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, apakah kamu memiliki teman yang karakternya mirip dengan Samiri? Semoga Allah menjauhkan kita dari pertemanan toksik, ngeyel, dan penuh khianat pada Allah seperti yang telah dilakukan Samiri. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.